Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, ahlinya mic bundel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba memodifikasi. Ini dia. Ini adalah dudukan untuk mic mimbar atau mic podium, teman-teman ya. Mic podium ini biasanya digunakan untuk ceramah atau pidato. Nah, di sini harus menggunakan baterai, teman-teman ya. Di sini harus menggunakan baterai A2. Ini di sini sudah tertulis A2 1,5 volt sebanyak 2 buah. Nah, di video kali ini bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan mikrofon ini tanpa menggunakan baterai. Karena mungkin ada kendala jika kita menggunakan baterai, itu kadang-kadang baterainya habis dan belum sempat menggantinya sehingga kita tidak bisa menggunakannya. Nah, caranya mudah. Kita akan menambahkan ini, teman-teman ya. Ada colokan untuk adaptor nanti. Ada colokan 12 volt dan ini ada dua buah komponen. Dua buah komponen ini ada dioda. Ada dioda dan resistor 1 kilo ohm. Langsung saja kita praktekkan bagaimanakah caranya. Nah, caranya kita bisa membuka karet-karetnya ini dulu, karena ini adalah untuk lubang baut. Kemudian kita sisihkan, jangan sampai hilang, karena ini nanti kita pasang lagi. Ini ada 4, teman-teman ya. Ada 4. Kita pinggirkan. Wah, ini nempel di tangan ini. Kita pinggirkan. Nah, tujuannya di sini adalah supaya kita tidak lupa untuk mengganti baterai karena di sini nanti kita pasangkan adaptor supaya kita bisa tetap menggunakan walaupun tanpa baterai. Nah, ini dia. Kita lepas dulu. Ini bautnya ada 4 ini, teman-teman ya. Ada 4 baut yang tertutup oleh karet dudukannya tadi. Nah, di sini akan saya modifikasi, saya akan mencobanya menggunakan adaptor. Jadi intinya kita mengganti power supply-nya yang semula dari baterai. Ini kita gunakan kita ganti menggunakan adaptor, atau tidak kita ganti ya, lebih tepatnya kita tambahkan untuk colokan adaptor. Nah, supaya kita bisa menggunakannya dengan adaptor dan nanti tetap bisa dengan menggunakannya dengan baterai, teman-teman. Nah, ini sudah, ini masih segel ini, teman-teman ya. Berarti ini saya baru pertama kali membukanya. Ntar saya buka lagi bautnya. Wah, agak susah yang di sini. Kemudian kita coba lepas. Nah, seperti inilah penampakannya. Nah, colokannya, teman-teman, karena ini penampakannya seperti ini dia. Nah, supaya ini colokannya bisa kita pasangkan. Nah, ini kita lubangkan di sini. Wah, ini ternyata di sini sepertinya sudah ada lubangnya, teman-teman ini ya. Ini. Nah, ini lubangnya sudah ada, tapi di sini lubangnya kecil sekali. Dan belum cukup kalau di sini saya pasangkan untuk lubangnya di sini. Ini belum cukup ya. Jadi ini perlu saya tambahkan lagi untuk lubangnya. Ini dia. Bentar. Posisinya saya pas-paskan dulu ini. Seperti ini. Oh, sepertinya saya harus merusak bagiannya ini, teman-teman ya. Saya harus merusak di bagian ini supaya tidak mengganjal saat nanti ini saya pasangkan, karena sepertinya ini mengganjal nanti, teman-teman ya. Saya congkel, saya lepas pakai tang ini. Keras ternyata, teman-teman ya. Wah, ini agak susah ini. Atau yang dudukan yang kecil ini dulu. Saya belum tahu ini fungsinya untuk apa kalau dari tambahannya di sini. Sebentar, saya akan mencoba tempat yang lain. Saya akan mencoba tempat yang lain. Apakah di sini? Sepertinya di sini juga nggak muat. Di sini saja, teman-teman ya. Saya akan mencobanya. Melubangi yang di sini.
saya titik dulu dengan ini solder di sini. Nah, oke. Kemudian saya akan mengeburnya teman-teman ya. Walaupun di situ sudah ada lubangnya, saya akan mengeburnya yang agak ke samping karena sepertinya kalau saya pasangkan di situ di lubangnya itu nanti akan tertahan ini apanya ini ada ganjelannya. Nah, oke, ini saya bor dulu. Oke, lubang kecil, kemudian saya buat lubang yang agak besar. Oh, bentar. Lubang yang agak besar, atau biar ini tidak mengganggu. Oh, biar nggak masalah ini ya. Tidak masalah sepertinya. Ini saya bor saja. Sudah. Kemudian akan saya perbesar dengan menggunakan gunting teman-teman ya, lubangnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dan tidak merusak di sini. Bentar. Wah, ini terjadi seperti ini pakai apa ya ini ya? Pakai gunting agak susah. Coba saya gunakan pakai cutter dulu untuk meratakan lubangnya ini. Bentar, ini saya zoom dulu. Jadi intinya kita memasang colokan adaptor ini ya. Kita pasangkan biar lama teman-teman ini, karena memang prosesnya untuk pembuatan modifikasinya itu seperti ini ya, memang lama ini supaya teman-teman bisa mempraktekkan sambil melihat videonya ini, sambil melubangi yang di boxnya. Nah, ini agak susah ini teman-teman ya, karena wah, meleset. Nah, saya lubangi. Teman-teman kalau yang ingin menyekip di bagian ini silahkan, karena ini hanya proses melubangi. Saya kira teman-teman punya cara sendiri-sendiri supaya bisa dilubangi ya. Bagaimana caranya? Hampir saja kena tangan saya teman-teman ya. Wah, ini hampir saja kena jari saya ini tadi. Alhamdulillah tidak kena, hanya hampir. Nah, saya lubangi seperti ini. Ini belum cukup ini ya. Sebentar, belum cukup. Saya lubangi lagi. Saya kroek-kroek ya, ini jadi terkena cutter ini, goresan-goresannya mengganggu. Tapi di sini tidak mengganggu suara untuk goresan-goresannya. Ini sampai miring kamera saya, tersamplok oleh cutter saya teman-teman ya. Oke, lubangnya kurang rapi nggak masalah ini. Kalau untuk teman-teman pengen merapikan lubang, saya kira bagi yang punya alat mata bor yang agak besar itu bisa teman-teman. Nah, ini sudah bisa masuk teman-teman ya. Ini sudah bisa masuk dan akan saya pasangkan. Karena di sini tidak ada dratnya nih ya. Saya pasangkan dulu dratnya. Ini apa ini namanya? Murnya kok dratnya. Murnya caranya saya pasangkan dulu di sini. Seperti ini teman-teman ya. Saya zoom. Murnya di sini dulu biar bisa masuk. Kemudian kita masukkan konektornya. Oke, karena di sini agak susah, yang kita putar di sini adalah konektornya, bukan murnya teman-teman ya. Karena untuk posisi murnya ini jepit sekali dan agak susah mungkin kalau kita putar dari dalam. Sebentar, nah ini susah ini. Aduh, gimana ini teman-teman? Wah, memang ini ribet. Saya kadang itu barang bagus-bagus kok malah jadi ribet seperti ini. Gimana loh ini? Ya memang elektronik itu untuk otak-atiknya asik teman-teman ya. Bahkan barang yang sudah sip saja masih dibongkar-bongkar,
masih dibongkar-bongkar dan dibuat mungkin sesuai selera. Seperti ini ya kan seharusnya menggunakan baterai, tapi di sini akan saya modifikasi supaya bisa menggunakan adaptor. Nah, sebentar. Ini mungkin di lubangnya yang tadi yang tertutup oleh stiker QC tadi, mungkin ini untuk lubang adaptor, tapi di sini saya mau menambahkannya seperti ini teman-teman. Saya putar-putar, ini agak susah karena posisinya sangat jepit sekali ini teman-teman ya. Nah, atau nanti bisa di skip saja di bagian ini teman-teman untuk yang pengen nonton. Nah, karena ini pemasangan konektornya ini mungkin beda orang, beda-beda. Kalau saya pasangkan di sini, kalau teman-teman bisalah bagaimana caranya supaya konektornya DC-nya ini terpasang, atau malah di dalamnya dikasih adaptor sekalian teman-teman ya. Dikasih adaptor sekalian. Nah, ini saya kira sudah kencang. Nah, dari sini teman-teman kita menambahkan ini dia. Ada adaptornya. Ada apa ini? Dioda. Dioda ini supaya tidak konslet, ini kita pasangkan di mana ini ya? Oh, langsung dari sini. Yang bagian positifnya ini teman-teman nanti ya. Dioda bagian positif. Kemudian untuk resistornya ini setelah dioda. Setelah dioda resistornya ini nanti. Saya pasangkan dulu kabelnya. Saya gunakan kabel seperti ini. Yang positif yang merah ini kita paralel dengan yang di PCB ini ya teman-teman. Ini saya gunakan kabel seperti ini, yang positif yang merah ini saya solder dulu. Nah, saya paralel langsung di konektor baterainya. Kemudian yang negatif yang putih ini juga saya paralelkan langsung. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk diodanya ini saya pasangkan di konektor yang sebelah sini, di konektor yang positif nanti. Nah, ini saya pasangkan dulu yang putih ini ke konektornya yang bagian negatif di sini. Di sini adalah di bagian sini, bukan yang di tengah. Kalau tengah itu positif, yang pinggir ini untuk negatifnya. Supaya nanti tidak terbalik, maka nanti saya pasangkan dioda. Maksudnya tidak rusak ketika adaptornya, kan ada kadang yang di tengah itu yang negatif, yang di pinggir yang positif. Adaptor itu terkadang ada. Supaya nanti tidak terbalik, ini saya kasih dioda. Kalau kebalik tidak merusak alatnya ini teman-teman. Maksud saya, ini saya kasih dioda untuk di bagian input positifnya. Di bagian input positifnya ini saya kasih T0 dulu sebentar. Ini di kaki-kaki diodanya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Untuk yang ada garis putihnya ini nanti untuk yang ke resistor, yang tidak ada garisnya putih ini nanti ke konektornya. Jadi ini seperti ini, langsung saya pasangkan di sini. Oke, sudah ini. Kemudian untuk resistornya ini teman-teman bisa langsung memasangkannya ke titik positif yang, maksud saya di positif yang di sini. Wah, kependekan tadi. Seperti ini teman-teman ya. Sebentar. Wow, ternyata tidak kelihatan. Seperti ini. Atau karena saya sudah menggunakan kabel, ini resistor saya pasangkan di sini dulu. Saya potong di sini. Saya potong dan di sini saya pasangkan dulu untuk resistornya. Ini nilainya 1 kilo teman-teman ya. 1 kilo. Ini tujuannya untuk menurunkan arusnya yang menuju ke rangkaian. Nah, seperti ini. Kemudian ujung resistornya yang satunya ini ke kabel yang menuju ke titik positif yang di baterai, konektor baterai. Nah, cukup mudah seperti ini saja teman-teman. Untuk resistor teman-teman juga bisa menggunakan yang lebih kecil nilainya. Misalnya 330 ohm, atau yang lebih kecil lagi misalnya 100 ohm.
Nah, ini saya gunakan 1 kilo ohm. Ini saya perkirakan ini cukup ya. Cukup. Nah, ini pemasangannya saya buat seperti ini. Jadi mudah sekali teman-teman ya. Seperti ini. Apakah perlu gambarkan skema rangkaiannya? Untuk skema rangkaiannya barangkali ada teman-teman yang memerlukan. Saya gambarkan dulu. Bentar. Saya ambilkan kertas. Oke, untuk skema rangkaiannya cukup mudah teman-teman ya. Saya gambarkan di kardusnya ini saja. Di rangkaian itu ada konektor baterai. Di sini yang hitam itu untuk negatif, positif. Nah, ini teman-teman tinggal menambahkan ini kabel langsung ke konektor DC. Kemudian yang positifnya ini ditambah resistor dan dioda. Ini. Resistornya 1K kalau untuk saya. Ini ke jack DC 12 volt. Karena nanti saya menggunakan 12 volt ya. Kalau ini 1N4002. Bisa juga 4007 atau yang lainnya. Yang fungsinya di sini supaya ketika kita menggunakan baterai itu di sini tidak ada tegangan positif yang keluar melalui konektor. Ya, jadi ini saya pasangkan dioda dan juga sebaliknya jika di sini saya pasangkan adaptor seperti ini, tujuannya supaya di sini ketika adaptornya itu terbalik, yang tengah negatif yang luar positif, ini tegangan tidak mengalir ke rangkaian. Jadi seperti ini saja rangkaiannya. Oke. Nah, penyambungannya seperti ini. Nah, cukup mudah. Oke, sekarang kita akan mengetesnya teman-teman ya. Saya tutup dulu. Belum saya pasangkan bautnya karena ini saya mau mengetesnya dulu teman-teman. Saya mau mengetesnya dan ini mikrofonnya sudah saya siapkan di sini. Sebentar, saya akan mengetesnya pada speaker aktif saya. Ini dia. Saya letakkan kurang terlalu tinggi sepertinya. Nah, di sini saya agak dangakkan kamera saya. Saya tutup dulu pintunya biar tidak berisik. Oke, saya akan mengetesnya teman-teman ya. Speaker saya hidupkan dulu. Sebentar. Sebentar teman-teman. Oke. Ini speaker sudah hidup. Nah, ini kita colokkan dulu adaptornya. Adaptor 12 volt. Apakah menyala? Nah, ini sudah menyala teman-teman. Nah, mic-nya saya tancapkan. Mikrofonnya. Oke, sudah. Seperti ini mikrofonnya. Di sini juga sudah menyala ini teman-teman. Saya matikan, mati. Nah, ini menyala. Nggak begitu kelihatan ya. Oh, ini karena lampu blitz saya hidupkan ini teman-teman. Jadi ini kelihatannya menyala terus. Nah, kalau yang di sini kelihatan ini. Nah, oh, ini ada klip-klipnya ya. Oh, mungkin ini suatu tanda. Apakah itu? Apakah tanda kurang arus? Nah, ini karena 1 kilo tadi saya akan mencobanya. Mikrofonnya apakah berbunyi ini? Sebentar. Bentar. Saya akan mencobanya. Oh, sudah berbunyi teman-teman. Nah, berhasil. Saya matikan. Saya hidupkan. Nah, ini sudah berbunyi. Ternyata sudah bisa digunakan. Ini dia. Oke. Oke teman-teman, di sini sudah bisa berbunyi. Kelihatan nggak ini? Wah, saya kameranya cuman pakai HP ini teman-teman ya. Saya ngetesnya di sini. Oke, saya akan coba besarkan volumenya. Oke, 1, 2, 3 dan suaranya jernih, enak ini teman-teman ya. Hasilnya sudah jadi seperti ini. Ini dia. Halo, checking 1, 2, 3. Nah, ini sudah berhasil
teman-teman, kita menggunakan adaptor dan karena terlalu kencang ini. Mohon maaf teman-teman ya. Ini sudah berhasil saya menggunakan adaptor sebagai supply di rangkaian dalamnya penguat mikrofon podium ini teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan adaptor 12 volt. Bisa dilihat ini teman-teman ya. Nah, ini saya colokkan di sini. Nah, ini saya colokkan seperti ini. Saya lepas dulu. Bentar, saya lepas dulu ya. Nah, kalau saya lepas ini seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ini belum saya baut ini tadi teman-teman, mohon maaf. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Saya pasangkan dulu biar rapi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi tinggal menambahkan adaptor dan kita tidak lagi mengganti-ganti baterainya. Nah, bagaimana kalau kita pengen memasangkan baterai? Ini masih bisa teman-teman. Ini bisa saya coba dulu. Nah, saya ambilkan baterainya. Ini ya. Ini masih tetap bisa kita gunakan baterainya. Misalnya kita tidak menggunakan adaptor. Nah, ini bisa teman-teman ya. Ini bisa kita gunakan. Nah, di sini. Nah, halo, cek. 1 2 3. Oke. Nah, ini teman-teman, ternyata kalau kita menggunakan baterai ini tidak kelip-kelip, atau itu mungkin di resistor yang saya gunakan itu terlalu kecil, terlalu besar ya. Jadi untuk ini tegangannya jadi kurang. Jadi ini ada tanda klip-klip. Ada tanda klip-klip bahwa baterainya ngedrop itu mungkin, tapi masih tetap bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini dia. Kalau sama-sama saya tancapkan gimana hasilnya? Saya akan mencobanya. Nah, ini masih bisa dan tidak terganggu teman-teman. Oke, langsung saya lepas dulu adaptornya. Saya lepas baterainya. Baterainya saya lepas. Oke, di sini mati. Nah, saya akan memasangkan adaptornya. Oke, sudah langsung berbunyi ini teman-teman ya. Tapi di situ LED-nya klip-klip. Ini mungkin karena menandakan baterainya kurang ini teman-teman ya. Saya akan mencoba memparalel resistornya. Saya ambilkan 1 kilo lagi. 1 kilo ohm sebentar. Oke, di sini akan saya coba paralel di resistornya. Sebentar, masih klip-klip enggak itu? Oh, masih klip-klip. Saya akan mencobanya. Nah, ini dia. Ternyata betul teman-teman. Setelah saya paralel, itu LED-nya tidak klip-klip lagi. Nah, ini. Ini kalau saya lepas ini mungkin menandakan bahwa ini tegangan baterainya sudah hampir habis mungkin. Nah, biarkan saja saya buat seperti ini karena di sini masih berfungsi dan untuk menandakan bahwa mikrofon ini hidup, klip-klip ini malah asik nih teman-teman ya. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Saya kira ini mudah sekali dibuat atau dipraktekkan oleh teman-teman. Jadi silahkan yang pengen mempraktekkan tinggal meniru di video ini, atau mungkin teman-teman bisa punya cara lain, silahkan. Yang intinya mensuplai mikrofon ini dengan adaptor 12 volt. Dan di sini saya sudah berhasil ya. Oke, saya matikan saja. Saya matikan, saya cabut, dan di sini akan saya skrup lagi. Jangan lupa tutupnya ini teman-teman ya. Saya akan menutup bautnya. Saya akan membautnya dulu. Ini saya lepas saja mikrofonnya. Kita tekan yang di sini dan kita tarik seperti ini. Oke. Kita akan memasangkan bautnya. Ini kok susah. Agak susah. Oh, karena ini kurang pas ini, teman. Oke, kita pasangkan bautnya dulu. Mana tadi bautnya, teman-teman? Lupa saya naruhnya. Oh, ini yang satu
masih di sini. Kita baut. Udah kencang. Wah, ini tadi lupa saya menyimpan bautnya teman-teman. Gimana ya? Waduh. Kalau yang sudah kita baut, ini kita tutupkan lagi karetnya teman-teman. Karena ini untuk dudukan karetnya ini supaya tidak geser-geser saat ditaruh di meja. Ya. Supaya tidak geser-geser saat ditaruh di meja. Waduh, di mana tadi ya? Saya lupa menaruh bautnya teman-teman. Oh, ini dia. Ini masih di sini ternyata di depan saya. Ini bautnya kita pasang lagi, lubang baterainya kita tutup. Kita tutup. Oke, kemudian bautnya kita kencangkan. Oke teman-teman, saya kira ini mudah sekali untuk dipraktekkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, dan mohon maaf untuk saya jarang upload video karena kesibukan teman-teman ya, harus bekerja teman-teman. Jadi di sini saya hanya bisa membuatkan video-video itu sambil ya ketika ada waktu luang dan ketika mood saya baru ngeh itu baru saya buatkan videonya. Oke, saya kira cukup sekian, dan ini sudah bisa kita gunakan lagi tanpa menggunakan baterai tapi menggunakan adaptor. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini untuk colokan adaptornya, ini untuk colokan ke amplinya. Jadi mudah sekali dan biayanya juga cukup murah. Dan jika teman-teman menginginkan mempraktekannya, itu di sini sudah saya gambarkan tadi skemanya. Untuk resistor ini teman-teman bisa menggunakan misalnya 100 ohm sampai 1 kilo ohm. Kalau 1 kilo ohm tadi kedip-kedip ya, kemungkinan itu menandakan bahwa baterainya berkurang atau tegangannya kurang. Jadi di sini saya sarankan teman-teman menggunakan antara 100 ohm sampai 1 kilo ohm saja untuk adaptor 12 volt. Kalau menggunakan adaptor HP atau cas HP, itu teman-teman bisa menggunakan resistor misalnya 100 ohm. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.